Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Rian Hardware. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas sebuah kasus pada Acer 4750. Kasusnya katanya menurut si pemilik baterai itu tidak bisa dicas. Jadi ketika dilakukan pengecasan, baterai tidak terisi. Jadi walaupun diganti dengan baterai baru, tetap saja baterai tidak mengisi. Jadi kita lakukan dulu percobaan, kita lakukan dulu pengetesan, kita pastikan apa yang disampaikan oleh si yang punya laptop ini betul adanya. Seperti biasa, kita cek dengan menggunakan power supply unit. Oke, laptop sudah bisa hidup, logo Acer sudah nampak, logo Windows juga sudah muncul, dan biasanya diteruskan dengan logo loading, bukan logo sih, animasi loading yang berputar-putar. Kayaknya sepertinya kondisinya hang. Jadi hang di logo Windows. Kita ulangi lagi karena tadi sepertinya dia ngehang di logo. Jangan lupa minum kopinya biar nyaman di musim hujan seperti saat ini. Oke, logo Windowsnya sudah muncul, animasi loading juga sudah berjalan lancar, tidak seperti yang tadi. Oh, ternyata ini blue screen juga nih. Berarti kasusnya selain no charging, dia juga blue screen atau BSOD. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya langkah awal itu membersihkan atau ya melakukan pembersihan pada memori. Jadi memorinya kita bersihkan dulu. Biasanya masalahnya ada di memori atau di harddisk pada sistem operasinya atau Windowsnya. Oke, kita bersihkan dulu memorinya. Semoga saja cukup dengan melakukan pembersihan dengan menggunakan penghapus pensil pada bagian yang berwarna emas itu, di bagian RAM. Kita bersihkan, biasanya banyak daki, mungkin karena jarang mandi. Kita bersihkan dulu dengan rata. Kita tes kembali laptopnya. Semoga saja kali ini laptop bisa berjalan normal sehingga kasusnya tidak bertambah selain not charging sesuai yang dikatakan si yang punya laptop. Oke, kita tunggu sampai masuk ke dalam menu Windows. Jika sudah berhasil masuk, baru kita bongkar laptopnya untuk melakukan pengecekan pada sistem charging di mainboard. Jadi ini tidak bisa charging, sudah dipastikan bukan karena baterai, karena sudah dilakukan penggantian baterai baru, ternyata tetap not charging. Jadi kita berasumsi bahwa masalah ada di mainboard, di bagian blok chargingnya. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Kita pastikan dulu kondisi laptop berjalan normal. Yes, BSOD nya atau blue screen nya sudah normal. Sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya.
Oke, kita tes dulu. Untuk kita ukur dulu baterainya. Pasang PSU, kita ukur tegangan yang keluar dari baterai 10 volt, artinya baterai ini bisa mengeluarkan tegangan 10 volt, berarti normal. Nah, di pengukuran berikutnya terjadi atau nampak kejanggalan. Ini cuman 2,6, ini harusnya 3,3 standarnya. Ada dua hasil pengukuran yang tidak sesuai. Oke, kita biasanya kalau posisi di charger begini, ampere pada PSU itu akan naik. Nanti saya tunjukkan kondisi ampere di PSU. Nah, lihat ampernya tetap 0,01, tidak ada perubahan ampere. Yang harusnya ketika proses charger ampere itu akan naik, biasanya 2, atau 1, sekian, seperti itu. Jadi kita akan fokus dulu di bagian soket. Kita lihat kita cek dulu skemanya. Kita lihat bagian yang harus kita periksa di bagian mana. Intinya baterai ini dalam kondisi bagus, bisa mengeluarkan tegangan Vout sebesar 10 volt. Oke, kita buka dulu skemanya. Kita perhatikan bagian blok chargernya atau soket pada soket baterai, untuk memastikan bagian yang harus kita lakukan pengukuran. Kode board CE40HR. Langsung kita beralih ke soketnya dengan kode di soket itu bat 1. Ini adalah skema dari soket baterainya. Nah, dari skema ini nampak, kita lihat ada sebuah resistor yang memisahkan antara soket dengan jalur selanjutnya, atau jalur selanjutnya itu adalah KBC. Jadi kita berasumsi ada kemungkinan masalah di resistor tersebut. Jadi kita lakukan dulu pengukuran pada resistor tersebut. Oke, diukur dulu resistor yang kita curigai tadi, yang memisahkan antara soket dan KBC nya. Kita pastikan nilai resistansinya masih normal. Dari hasil pengukuran sebenarnya masih kondisi normal, 3, sekian. Cuman karena ini adalah resistor dengan 4 deret, dia langsung berderet 4, tidak terpisah. Jadi ada kemungkinan nilai sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi langsung saja kita angkat, nanti kita langsung saja melakukan penggantian pada resistor tersebut.
Resistor sudah kita lepas. Posisi kameranya kurang dekat, nanti selanjutnya kita dekatkan biar kelihatan bagian atau resistor yang kita lepas tadi. Langsung saja kita lakukan penggantian resistornya. Oke, kita sudah punya resistor sebagai pengganti. Selanjutnya kita langsung pasang saja di bagian resistor yang kita lepas tadi. Nilainya juga sama persis. Oke, kita tes dulu setelah resistor tadi sudah dipasang atau sudah diganti. Kita tes lagi proses pengecasannya apa sudah berhasil. Kita ukur dulu tegangannya di bagian input. Nah, kita perhatikan LED power baterai menunjukkan bahwa baterai sudah dalam kondisi di charge dengan lihat orange lampu LED-nya. Kita lihat 3,3 sudah hadir, 3,3 juga sudah hadir. Jadi setelah melakukan penggantian resistor tadi, ternyata nilai tegangan yang drop tadi itu sudah kembali normal, dan lampu LED charger sudah hidup dengan berwarna orange, menunjukkan bahwa proses charging telah sedang berlangsung di mainboard ini. Kita perhatikan juga di PSU nya, nilai ampernya sudah menunjukkan atau sudah bergerak naik, menunjukkan proses charging sudah normal. Nilai di ampere 2, sekian 2,07. Nah, itu berarti proses charging sudah bekerja. Oke, kasus ini dinyatakan selesai untuk proses chargingnya. Nanti kita tes lagi untuk melihat kondisi selanjutnya dari laptop ini. Semoga saja tidak ada kerusakan lain. Nah, ini kita tunjukkan resistor yang sudah kita ganti tadi. Itu dia, dengan resistor yang berderet 4 kita ganti. Oke, mari kita rakit lagi untuk melihat kelanjutan dari kasus di laptop ini. Semoga saya tidak ada masalah yang lain yang timbul.
Oke, setelah laptopnya nyala masih ada masalah touchpad pada touchpad mouse ini tidak bergerak seperti seharusnya. Coba kita buka lagi, mungkin ada atau tidak rapat tadi pada saat pemasangan touchpadnya. Oke, kita lihat indikasi charger juga di Windowsnya sudah berjalan, sudah sesuai yang diharapkan, persentasenya sudah naik, jadi berarti kasus kita kali ini dinyatakan berhasil. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga ada manfaatnya.